Yang dari Ungaran ini Pak Haris Kendal Leri ini. Pak Ungaran siapa itu? Ibu Lena, Pak. Oh, Bu Lena. Oke. Bu, minta tolong Bu, materinya tadi saya di-share ke Pak Haris, Bu. Siapa? Saya, Sudah, Pak. oh, Sampun, sampun. Pak. Iya, iya. Matur suwun. Terus, yang satunya lagi tidak ada, nggih. Cuman dua ini ya, Ungaran Iya, sama. cuma dua kayaknya, Pak. Oke. Mungkin untuk pertemuan pagi ini ya, mungkin nanti saya ada ya materinya mungkin nanti ini sedikit ya, yang pertemuan satu dan bentar sambil saya melihat schedule-nya nanti ya. Karena nanti kalau tidak dilihat schedule-nya nanti saya biasanya ngelantur. Ini berarti nanti pertemuan sesi satu ini jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Di jam 3.10 nanti break sebentar, terus nanti 15 mulai lagi. Jadi tanggal 12. Oke, saya mulai ya. Selamat siang teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus maupun di Zoom atau di YouTube ya. Karena ini di YouTube. Ya. Oke. Jadi untuk pertama nanti ini kita perkenalan dulu. Mungkin nanti Pak Haris, Jalina mungkin nanti perkenalan sebentar ya. Ini sebelum masuk ke materi ya, karena pertemuan pertama ini. Kemudian ini yang perkenalan dengan saya. Ini saya kira kontak WA sudah ada ya di Syakat dan Ini kita hitung PI-nya ya gimana? Cowok cewek. Wah lagi ini. Ya. Jadi WA ada, ini email enggak perlu ya email karena nanti modelnya lewat Syakat ini. Kemudian pengalaman mengajar ini ada teknologi komputer, komputer ya, dan semuanya ini basisnya ke jaringan ataupun ke ini database. Ya. Kemudian pendidikan non formal ini, jadi pendidikan non formal itu bisa ditempuh, bisa lewat kursus atau sekarang pelatihan-pelatihan itu banyak ya. Yang sekarang sedang saya ikuti adalah kemarin saya mengikuti dari ini sertifikasi apa ya kemarin ya. Oke. Huawei, nyanya Huawei, saya lupa linknya apa. Jadi Huawei itu kerjasama dengan Apticom. Kemarin kebetulan saya apply dan ikut masuk. Pelaksananya 3 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu. Tapi kemarin saya baru lulus yang dasar, yang advance saya belum selesai karena bersamaan dengan ada tugas dari kampus ya, dan itu sebetulnya bisa teman-teman semuanya bisa ikuti ya, banyak sertifikasi kompetensi yang bisa kita ambil. Kalau yang dari Huawei itu kemarin kalau tidak salah itu hampir sama seperti ini IT esensial kayak. Tapi kemarin yang saya ikuti adalah ini. Coba ya saya
saya lihat karena saya tidak begitu hafal kemarin. Ini internetnya agak lambat. UNES. Tidak mau. Dan ini internetnya agak lambat ini. Jadi kenapa kok ini saya ceritakan ya? Karena sekarang itu rata-rata itu basisnya adalah basis ini kompetensi. Jadi selain kita dibekali dengan ijazah, maka kita juga perlu membekali diri dengan kompetensi. Jadi gelar saja tidak cukup, ya. Gelar saja tidak cukup, itu harus. Nah ini kemarin saya ikutnya yang ini. Ini untuk login harus materinya cukup bagus ini. Saya lihat. Jadi tentang apa artificial intelligence ya, di sini. Jadi selain lama ya, koneksinya agak lama ya. Ya intinya ini ya, itu kalau kita buka itu agak lama. Jadi intinya itu. Kalau beberapa ini berbayar ya, memang ada yang saya ikuti berbayar, ada yang gratis. Berbayar, ada yang gratis, terus ada yang. Tapi saya tidak menuntut Anda harus bisa ini semua, tapi minimal kalau ada yang gratis ya ikut aja. Jadi kalau ada yang gratis ikut aja. Masalah nanti waktunya bagaimana ya, penting pokoknya ditabrak sih gitu ya. Ya walaupun kemarin saya juga ini tidak bisa mengikuti ya karena waktunya 3 hari. Kemarin saya ada kegiatan juga sama 3 hari. Jadi tidak bisa penuhnya. Tapi kalau ini yang lalu-lalu ya. Nah, ini contoh-contoh sertifikasinya. Memang sertifikasi ini masa berlakunya adalah ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Dan maksud dari sertifikasi ini berakhir sampai kapan itu bukan terus kalau ini sudah expired berhenti itu kita diminta untuk mengambil lagi itu enggak. Tapi kita diminta untuk mengambil yang lebih tinggi lagi. Nah, itu jadi jenjang lebih tinggi. Jadi setelah 2 tahun ini kamu berhak ambil yang lebih expert lagi. Jadi tidak terus misalkan saya ambil esensial, kemudian ini berlaku cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ambil esensial lagi. Tidak kayak gitu. Jadi jenjangnya ada. Misalkan kayak gini, CCNA 1, saya ambil ini. Setelah 2 tahun saya ambil CCNA 2. Setelah 2 tahun saya ambil CCNA 3. Setelah 2 tahun saya ambil CCNA 4. Terus nanti setelah 2 tahun lagi ambil apa lagi. Jadi ya, ini contohnya yang cyber security. Kemudian ini nanti penjelasan atau deskripsinya. Ini kalau nah ini nanti bahan pokok apa namanya ini kurang lebihnya ini nanti yang akan kita bahas ya. Oke, mungkin itu ya sedikit perkenalan dari saya. Karena kenapa kok saya perlu memperkenalkan ini karena nanti terutama nanti kalau pas ujian ya, ujian nanti mengaktifkan ujian ataupun segala macam itu nanti apa namanya kontaknya ke dosen masing-masing ya. Oke, mungkin itu ya perkenalan dari saya. Mungkin saya beri kesempatan yang Pak Haris atau Bu Serina untuk memperkenalkan diri. Saya tak persiapan absensi dulu. Monggo Bu Serina atau Pak Haris dulu.
Oke, cek Pak Tony, suara saya jelas? Jelas Pak, enggak Pak, saya tak ini absensi. Ngobrol. Oke, oke. Selamat siang untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom, yang sudah datang ke kampus Ungaran ya, oke, kampus Ungaran bersama Bu Sherlina. Oke, untuk nama sendiri, nama saya Haris Ihsanul Huda. Untuk lokasi saya ada di kampus Kendal. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang domisilinya mungkin ada di area Kendal, nanti untuk mata kuliah arsitektur komputer nanti berjumpa dengan saya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo Bu Sherlina dilanjut. Baik, selamat siang semuanya. Ini perlu kameranya dipindah nggak ya, Pak? Disiakat Ya, aja. mungkin sebaiknya. Oh ya, sebentar. Baiknya Agak dipindah, Bu. repot soalnya. Sebentar ya. Biar karena ini pertemuan pertama, jadi biar pada tahu. Ya, selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Tes cek. Oh ya. Baik. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan nama saya Carlina Helena Panjaitan. Bisa dipanggil Ibu Lena. Saya mengajar di Sekom Ungaran. Kalau di Siakat itu ada 2 kelas ya yang saya ajar untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Mungkin ada teman-teman mahasiswa juga yang dari Seruan atau dari Ambarawa juga mungkin bergabung di mata kuliah ini. Jadi saya mengajar di Ungaran, Seruan, dan Ambarawa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Jadi itu ya, tadi sedikit perkenalan. Jadi nanti karena biasanya kalau tidak ada perkenalan seperti ini nanti kalau ada pertanyaan mengenai pelaksanaan jadwal segala macam itu yang diuber nanti dosen utamanya. Jadi kalau tahu seperti ini berarti tahu nanti ini yang meleri kontaknya sama Pak Haris Ungaran dan yang lain sama Bu Carlina gitu ya. Oke, kita masuk materi di pertemuan ini. Saya tadi YouTube-nya belum di start, biasaan lupa. Oke, kita masuk di ini. Jadi makanya tadi saya buat perkenalan karena materinya ini hanya 10 slide saja. Jadi pertemuan pertama ini membahas tentang perangkat komputer, ya, perangkat komputer pribadi, gitu ya. Perangkat komputer pribadi itu ya di sini sebutannya biasanya PC, ya, personal komputer. Nah, nanti di sini tujuan dari ini adalah nanti ya ini menjelaskan bagaimana kalau sistem komputer ini bekerja, kemudian cara memilih komponen. Nah, ya, biasanya kalau kuliah di komputer itu mesti ditanyai, Mas bisa betulkan ini enggak, bisa betulkan ini enggak, mesti gitu ya, ditanyai segala macam. Kemudian kemarin juga gitu, ada beberapa yang tanya, Pak Tony, saya punya budget sekian, kira-kira bisa dapat komputer
apa. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sering ya, walaupun itu belinya tidak lewat saya, nah, tapi mesti akan ditanya seperti itu, entah teman, entah saudara, atau yang apa namanya tetangga, nah, mesti gitu. Dan dianggapnya kita itu mesti memiliki sesuatu yang lebih gitu ya, padahal enggak. Kita tuh ya sebetulnya sama aja. Seperti saya ini, kalau saya mengakui bahwa bentar, ini saya enggak hafal semuanya ya. Jadi kalau misalkan saya di apa namanya, tuh ini kok langsung selesai ya. Nah ini kayak gini tuh loh repotnya. Di streaming YouTube-nya itu tiba-tiba langsung selesai kayak gini. Karena koneksi internetnya ya. Jadi karena koneksi internetnya tidak stabil, sehingga langsung putus. Tidak apa-apa. Ya, jadi kadang seperti itu ya. Jadi tidak hanya teman ataupun itu. Jadi ditanya itu. Tapi ya, kalau misalkan kita tidak menjawab pertanyaan itu, ya, kadang dianggap istilahnya apa ya, pelit lah atau apa gitu ya. Ya gitu. Ini mata kuliah arsitektur 2 kelas ya, betul ya. Yang lainnya nanti di ya, itu. Jadi tidak anu ya, istilahnya tidak masuk akal ya. Saya bisanya hanya ini, dan saya biasanya atau orang ya itu akan terkesan ketoknya kok pinter gitu, karena di depan komputer. Nah, saya kalau misalkan tidak di depan komputer, tidak ada koneksi internet, tidak ada segala sesuatu ini ya nanti jadinya ya ini apa namanya, tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam memilih komputer ini juga perlu dipertimbangkan ya, berapa hal. Ini koneksi internetnya agak nganu. Jadi terutama di casing ya, casing itu harus apa namanya, harus sesuai ya. Jadi kita tak casingnya itu yang seperti apa, ini harus sesuai. Kemudian komponen internalnya ya, komponen internal dari apa namanya, komponen internal dari komputernya, kemudian port-port eksternal ya. Bentar, ini saya tak ambil gambar dulu. Ya, kemudian apa namanya, komponen-komponen yang lain ya. Jadi biasanya pertimbangannya adalah itu semua ya. Karena kalau enggak, itu nanti akan ribet ya. Ini kok enggak ada port HDMI-nya, kok enggak ada port ini, enggak ada port ini. Jadi agak ini apa namanya,
ya ini repot dan itu ya gitu. Jadi harus dipertimbangkan ini beberapa hal, caching, power supply, ya, kemudian komponen internal lainnya. Caching juga gitu, terlalu kecil cachingnya atau terlalu besar, jadinya tidak muat, nah, saat di ruangan kerja atau di apa, jadi tidak muat gitu. Ini tadi YouTube-nya putus ya. YouTube-nya putus. YouTube-nya putus itu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, nah, caching. Kenapa Pak harus milih caching? Caching itu perlu ya. Caching, mungkin bentuk-bentuk caching ada yang ini. Kalau kita sambil cari ya di internet ini, karena kita kan sekarang kan eranya ini ya, kita cari caching komputer ya. Nah, kita cari caching komputer gambarnya seperti apa, seperti ini cachingnya, macam-macam ya. Ini harganya mulai dari yang ratusan ribu sampai jutaan ada. Ini perlu. Biasanya sih ini karena kepuasan pengguna gitu ya. Wah, aku main casingnya kayak gini, casingnya kayak gini, casingnya kayak gini. Jadi seperti itu guys. Mempengaruhi pilihan bentuk faktor mainboard yang masuk ya dalam berbagai ukuran, kemudian satu dayanya. Satu daya juga sama. Satu daya itu power supply ya. Jadi sebutannya satu daya power supply ya. Jadi power supply. Jadi ini ada di dalam komputer. Ini yang dikemas di sini adalah dia merubah dari arus AC ke arus DC. Jadi komputer itu tidak nyetrum. Yang nyetrum yang di dalam ini, di dalam casingnya ini. Jadi outputnya dari ini tidak akan nyetrum. Kalau nyetrum ya paling arus lemah, arus statis. Kemudian ada juga ini menghitung ya satu daya, menghitung satu daya seperti apa. Ini casing, jadi power supply di sini sebetulnya ada ukurannya ini, voltasenya 12 volt, minus 12, warna yellow, blue, orange. Ya. Fungsinya untuk apa? Di sini udah dijelaskan ya, distrap atau mungkin untuk yang lainnya. Orange itu untuk apa? Red warna merah apa? Putih apa? Black apa? Kemudian ini beberapa mungkin yang perlu dipahami juga untuk menghitung ya. Kalau menghitung power itu dari mana, menghitung ampere bagaimana, voltase bagaimana, seperti itu rumusnya ya. Tapi jarang kita gunakan ya. Ya paling karena kalau komputer itu mainnya komponen ya. Di tulang punggungnya di sini ada mainboard, ini tulang punggungnya mainboard, motherboard, papan induk, board, kemudian ada CPU ya, di CPU atau otak. Orang nyebutnya kadang ini CPU gitu. Itu nyebutnya adalah PC sebetulnya. CPU itu yang di dalam ya, prosesornya itu CPU. Jadi kalau kita lihat di sini CPU. Kalau kita nyebut CPU maka nanti kalau ada yang munculkan CPU seperti ini salah. CPU yang sebetulnya seperti ini prosesornya. Ya, prosesornya ini CPU-nya. Ini CPU, Central Processing Unit. Ya.
dan sini ada CPU, kemudian ini Central Processing Unit. Kalau yang VGA itu nanti ada GPU, Graphic Processor Unit. Itu bisa, biasanya kalau laptop dia ada 2 VGA. Jadi mungkin bingung ya, laptop kok 2 VGA itu gimana? Di laptop 2 VGA itu kayak misalnya saya di sini laptop ini dan ini. Ini kebetulan yang di sini sama yang di televisi ini mirror sama. Jadi dia tidak menggunakan VGA-nya. Jadi di sini kalau kita lihat ini Task Manager. Nah, di sini kita lihat di Task Manager ini, kita lihat di sini itu ada CPU. Nah, di sini ada CPU, di sini ada GPU. Nah, GPU itu adalah prosesornya VGA. Ya. Jadi GPU-nya berapa? Tinggi GPU-nya. Ini GPU-nya ini Intel, berarti ini yang ada di sini satunya. Yang satunya GPU-nya adalah mereknya ini Radeon 530. Ini kecil, dia tidak dipakai. Karena saya di sini pakainya hanya satu di sini. Biasanya ini kalau akan jalan, kalau ini dipakai untuk misalnya rendering atau saya buka grafis atau animasi apa, ini baru nanti ini bekerja. Dan ini eman-eman, ini 2 GB memorinya, ini 2 GB tapi kosong, nganggur. Kalau yang CPU ini share dengan memorinya ini. Kebetulan memori saya di sini ada 16 GB. 16 GB ini tersedia 6,1. Ini masih kosong 6,1. Nah, di sini dia sekitar 7 ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti ini CPU otaknya. Kemudian sistem pendingin. Pendingin ini prosesor ininya ya. Bahkan kemarin tuh ada yang sistem pendingin ini ya. Pendingin CPU dengan air, bukan air ya, cairan. Nah, ini pernah lihat belum? Mungkin nanti videonya atau apa nanti di YouTube-nya bisa dicari tahu ya. Jadi bahwa komputer sekarang sudah menggunakan ini pendinginnya air, tapi airnya bukan air sembarangan ya. Nanti terus dicoba ya, laptopnya cemplung kayak gitu ya. Atau komputernya cemplung kayak apa? Nah, ini jadi benar-benar ini masuk ke dalam air. Nah, tapi airnya khusus ini masuk. Ini belum. Ini nanti kalau pas agak slow nanti coba saya carikan videonya YouTube-nya gitu. Jadi ini pendingin sekarang sudah mulai menggunakan ini. Ya, pendingin. Nah, nyarinya di YouTube-nya. Ya. YouTube nanti kata kuncinya adalah pendingin air. Kata kuncinya pendingin. Prosesor. Jadi bahkan ada demonya ya kalau saya lihat. Nah ini dan ini benar, tapi bukan air. Ada khusus, cairan khusus. Did you know over 685 million people still lack access to electricity? Worsened by extreme weather.
gunakan lagi pendingin. Karena di sini tidak perlu kipas. Jadi itu pendingin di dalam komputer ya, komputer. Pendingin di dalam komputer ya. Kemudian memori. Tapi yang tadi jangan dicoba ya. Tapi ada ini airnya air khusus, gitu ya. Jadi bukan sembarangan air gitu ya. Jadi air khusus ya. Kemudian nanti di dalam sini ada memori atau RAM, mana data sementara atau persen, mungkin nanti jauh lebih banyak dibahas lagi nanti. Nah, kemudian jenis mainboard ini ada ukurannya ya. Ukurannya mainboard ada yang ET, ATX ya, NLX ya, Mini TX ya, ada mobile ini. Ini ukurannya macam-macam. Dan memang kalau di mainboard ini bentuknya kotak, papan kotak ini. Beda dengan laptop. Kalau laptop itu dia ini mengikuti bentuk ini, karena dia merampingkan mainboardnya. Ya. Kemudian ini ada jenis prosesor. Ya. Ini ada PGA, ada LGA, ada slot CPU. Bedanya apa ini PGA sama LGA? Kalau PGA ini dia pin ya, LGA itu LAN. Ini. Kalau misalnya kita lihat di sini PGA, PS, LGA, format. Jadi kita lihat di sini dia, nah ini kelihatan ya bedanya. Jadi kalau misalkan Anda prosesor itu ya, oh ini jenisnya apa? PGA. Oh yang satu LGA. PGA itu ini pin. Ini berupa kaki-kaki banyak ini. Tapi yang LGA ini LAN di sini, kayak chip apa? Kartu handphone itu ya, chip. Gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak ini. Kayak kartu handphone. Kemudian, nah ini perbedaannya ini ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tadi sistem pendingin. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Jadi sistem pendingin ini tidak hanya di prosesor ya, di casing juga ada, di CPU-nya juga ada, kemudian di VGA juga ada. Tapi kalau sudah masuk tadi di dalam akuarium tadi, yo ini tidak perlu kipas. Ya, gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya mengakhiri? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, tadi suaranya masuk Pak, oke. Misalkan tadi ada lagi misalkan yang ekstrim lagi ya, gitu. Mungkin kalau tadi kan punyanya apa namanya, itu ya, koneksinya agak lambat juga ini. Nah, misalkan pendingin dengan cairan tadi ya. Oh ini. Nah, terus
Di mana tadi? Macam-macam sistem pendingin prosesor. Prosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak. Koneksi internetnya putus. Putus ya. Putus dah ini koneksinya. Putus ya. Off-the-shelf chlorine device. We pulled this out of the box. We took the cover off. We stuck it in the tank. It's operating. Can everybody hear the fans? Right? Right now it tells me I've got about 1 amp at 48 volts flowing through here. So the question is would you pour a liquid over an operating piece of electrical equipment? So my name's Gary Testa. I run a company called Engineered Fluids. We manufacture an amazing product called dielectric coolants. What you're about to witness is the way all electronics will be cooled in the next 5 years. Simply because it's the most efficient way. All computers that were designed originally were all liquid cooled because they were so hot you simply couldn't use air. What happened over time though is we got really efficient at making really small ICs that were capable of being air cooled. That's why we have all this noise. Everybody's been in a data center, right? What's the first thing you hear? You hear the fan, right? What's the second thing you notice? Cold. Why? Because we have to move a tremendous amount of air through all of these electronic devices. All of these heat sinks are there just to dissipate the heat. Now, everybody remember their physics? Air. Let's call that 1 cubic meter of air. Heat density. The liquid that's in this container is 1,600 times denser from a heat perspective. Now, water is the best conductor of heat from a fluid we have. It's over 2,000. It has one small drawback though. Anybody want to pour water in here and stick their hand in it? I don't think so. Why? Water conducts electricity. The fluid that's in here actually is non-conductive to over a 2 millimeter gap. That means that I could take your industrial arc welder operating at over 25,000 volts, 5,000 amps. I could stick them into the fluid and stick my hand in there. Nothing will happen. Now, I don't have an arc welder with me today, but I do have Coriant's device that they've been happy to allow me to demonstrate. So the question is, what's going to happen when I pour this over the top of this? Can everybody hear that fan? Okay, the average data center generates about 89 decibels of fan noise. Sitting next to me in this device right here is an 8 kilowatt data center. You know how much noise it's generating? Less than 1 dB. Okay? 8 kilowatts. That's the equivalent of a standard 42U rack in most data centers. Y'all came to see me pour this on top. Let's do it. It's optically clear. Has better refractive index than the gapping grease. I don't see anything happening. Hasn't shorted out yet. On most devices, we remove the fan. Why? The fans use 20% of the power. Imagine that. 20% of your device's power is the fan. If I get rid of the fan, I just got 20% cost reduction in your TCO. Everybody hear the fan? Hear the fan? Hear the fan? Where's the fan? Fans are working just fine. They just don't make any noise when they're under fluid.
put a little more in there just to make it interesting. Everybody see the bubbles? The engines are still working, right? We'll throw some fish in. That's a great idea. We'll do that next. Would you do this at home? We have folks that actually put their bit miners in their bathtub filled with our fluid. Do you know what the primary reason is? Because their wives don't like all the fan noise. That, it's incredibly efficient from a heat perspective. So there you go. You have an operating device. 48 volts, gentlemen, correct? Yes. Right? 48 volts. Okay, everybody see these? We've not done this before. This will be fun. So these are little kids' toys, battery operated. I don't know, is it moving around? It's blinking. There you go. Little battery operated gizmos. Oh, I stuck my hand in it. Wait a second, I'm still here. Right? Think about that. Little slipperier than water. The viscosity here is slightly thicker than water. Now, the question is it still working? I don't know, let's pick it up, find out. Oh, there's our fans. To be honest, the amazing part about this, we want to see if our ducky floats. Oh, that's the problem. They're designed for water and water. Ya, itu tadi ya. Jadi pendingin-pendingin itu sekarang udah tidak lagi menggunakan kipas. Ini sudah menggunakan cairan. Ya. Kalau menggunakan cooler di kendaraan-kendaraan itu tidak ada. Tapi kalau ini, jadi alatnya masuk ke dalam cairannya, ya. Lebih ekstrim lagi. Tapi itu cairannya cairan khusus ya. Di cairannya itu bahkan ada video yang mendemokan di situ uang itu dimasukkan ke dalam air itu, tapi uangnya dikeluarkan itu tidak basah, masih kering. Tidak betul-betul tidak kayak minyak ya itu, tidak menempel itu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri yang pertemuan pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang tanyakan enggak? Ini baru pemanasan. Ya. Karena kalau materinya asik itu enggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya materi nanti coba misalnya ketemu Anda ada pelajaran logika matematika ada ya, mungkin nanti ketemu pelajaran bahasa Inggris itu ya, dari jam 2 sampai jam 9 malam ketemu pelajaran matematika atau bahasa Inggris atau yang lainnya gitu ya. Oke ya, cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk yang pertemuan pertama ini saya akhiri ya. Nanti kita sambung di yang pertemuan kedua. Untuk yang lewat Zoom, tidak perlu meninggalkan Zoom karena nanti Zoom-nya tuh di sini. Sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Haidar atau Bu Sherlina, mungkin punya pengalaman tentang pendingin gitu ya. Kalau pendingin manusia itu kompres ya, kalau panas itu kompres, nah, gitu. Pusing Panadol. Kalau pendinginnya manusia, tapi kalau pendinginnya komputer udah beda. Kalau dulu pendinginnya komputer angin ya. Kayak ini tadi cuaca hari ini tadi mantau enggak? 37 ya. 37 derajat, tapi Selasa 42 derajat.
Saya sering melihat kalau siang itu, bahkan saya pasang di status saya gitu ya. Statusnya kalau ini sudah turun lagi. Ini sekarang 35 tapi masih terasa seperti 42. Tadi jam 12 tapi 37 tadi. Di sini tidak terasa di dalam ruangan ber-AC gitu. Jadi bagaimana cara mendinginkan ruangan panas, cuaca panas bagaimana? Ya di depan rumah itu kita pasangi ini apa namanya, tepak-tepak ya, tepak-tepak itu apa ya, tempat kasih air. Atau kalau enggak di pagar rumah itu kasih kain karung goni itu ya, kain yang tebel, kemudian itu dicelup ke air, terus nanti ditaruh di situ. Nah, itu akan membantu meredakan panas di dalam ruangan. Tapi kalau yang berduit ya pasang AC. Kalau yang enggak berduit ya kayak gitu ya. Pasangi tembak kayak gitu. Makanya dipasangin. Benar panas banget. Kemarin dan hari ini tadi siang itu panas. Jadi serasa pengen enggak mau keluar rumah. Manusia saja bisa merasakan kayak gitu ya. Tapi kalau komputer yang dirasakan apa panas? Ya sudah, paling kalau komputer itu nanti kalau panas biasanya melengking. Bunyi. Kalau enggak ya nanti dia langsung mati. Mati gitu. Mati kemudian nanti nyalakan enggak mau. Ya. Enggak mau nyalakan enggak mau nunggu. Biasanya kalau saya dulu ngajar kalau di lab itu tuh, kalau ini saya enggak berani komputer ini. Karena komputer sini hanya satu. Jadi komputernya itu saya bongkar, nyalakan, masuk ke BIOS, di BIOS nanti di pelajaran, nanti pertemuan selanjutnya nanti ada BIOS itu apa. Di BIOS itu ada temperatur. Nah, komputer nyala, masuk BIOS, kipasnya saya tahan. Nahannya pakai ya pelan-pelan pakai pakai kertas ya, kertas digulung. Dari tengahnya itu ini yang bagian ini ya. Wheel tengahnya ini yang ditekan. Nah, ini yang ditekan bentar. Nah, nanti otomatis kipasnya mati. Kipasnya berhenti, kita amati temperaturnya. Nanti temperaturnya naik. Tapi jangan sampai di atas 90 derajat 90% ya. Terus 90 biasanya 90%, 95 derajat Celcius gitu. Tapi biasanya bukan derajat Celcius, pakainya Fahrenheit F gitu. Naik, nah itu udah jangan sampai 100% ya. 100% nanti bisa tahu-tahu nanti ini bunyi kayak apa namanya? Kayak sesuatu yang meledak tapi kecil, tok gitu, tapi nanti habis itu udah keluar asap, bau gosong ya, tapi prosesornya kebakar ya. Kemudian nanti kita lepas, nanti di situ ada RPM. RPM-nya nanti akan tinggi. Tadi pada kipasnya mati RPM-nya 0. Jadi kita lepas RPM-nya tinggi, naik banter gitu. Terus nanti habis itu nanti temperaturnya akan turun. Stabil, begitu temperatur sudah stabil, nanti RPM-nya pelan-pelan stabil. Kipasnya juga muternya pelan. Tadinya pas pertama itu banter, gitu. Terus nanti habis itu pelan-pelan terus stabil. Hanya muter biasa. Nah, itu dia sudah menggunakan sistem kecerdasan AI-nya. Jadi pada saat suhu temperatur sekian maka kipas harus banter, harus kuat. Jadi pendinginnya seperti itu. Tapi ada juga yang pendinginnya pakai cooler. Tapi kalau yang pakai cairan tadi masih di Indonesia belum ada ya, belum masuk ini. Tapi tidak tahu kalau sudah ada yang perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan seperti itu, sudah ada. Oke, untuk pertemuan satu ini saya akhiri ya. Tapi ini persiapan untuk yang pertemuan kedua. Untuk link
apa namanya, Zoom mungkin tidak usah keluar ya. Ini coba saya stop dulu. Ini tadi yang pertemuan pertama saya salah prediksi, saya pikir belum start, ternyata sudah start. Ini tadi yang pertama putus, jadi ini tadi yang pertama cuman dapat berapa menit tadi. Kemudian ini nanti yang kedua ini bicara tentang apa nih? Ini memori ya, internal komponen memori dalam. Internal memori ini berarti yang mana? Ini ya, temuan kedua ini saya memang sengaja saya siapkan seperti ini. Betul ya, ini pertemuan kedua. Ya, jadi mungkin tempat apa? Anda mungkin kan bertanya-tanya ya, kok ini kok ada aplikasi apa nih namanya OBS, ada ini yang buka YouTube kayak gini. Ini memang di pembelajaran di sini tuh ada tiga metode yang bisa Anda ikuti ya, cara. Pertama datang langsung seperti ini, tapi ya enak datang langsung seperti ini, maksudnya enak ada interaksinya gitu. Kemudian lewat YouTube live streaming, kemudian lewat Zoom tetap muka, tapi lewat online. Jadi kita ada tiga tuh. Tapi kalau bisa ya lebih baiknya ya hadir langsung di nah, kemudian ini saya copy seperti ini untuk absensi ya. Jadi untuk absensi, karena kalau tidak, yang pertemuan pertama ini sudah selesai. Ini yang pertemuan kedua. Kemudian materinya ada di ini Google Drive, jadi materi ada di apa namanya cetak di Google Drive. Jadi nanti Anda bisa akses kapan saja ya. Ini berarti yang pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita bicara tentang memori. Ini arsitektur, ini Google Drive, YouTube, sama ini. Kemudian saya infokan juga ya, mungkin karena ini mata kuliahnya itu sama, double ya. Jadi di sini itu tadi ada yang WA, banyak yang WA ke saya. Pak, perkuliahannya mulai kapan? Saya bilang silakan gabung di digabung di grup WA. Nah, tapi dia bilang di grup WA itu belum ada Pak, belum ada grupnya itu. Karena ini, jadi di sini itu kalau yang sudah ada grup WA-nya ini berarti ini mata kuliah ini sudah
sedang berlangsung ya. Karena ini mulainya kan ini. Mulai perkuliahannya kan tanggal 1 September ya kemarin. 1 September. Berarti kalau 1 September pelaksanaannya ini apa namanya? Tanggal 12 ini ya. Kemudian nanti ada lagi yang ini. Nah, kemarin beberapa itu yang tanya ini yang ini. Jadi ada memang di sini banyak arsitektur komputer. Arsitektur komputer, tapi kalau yang sekarang itu adalah ini dan yang ini dua. Nanti untuk yang ini itu nanti adalah di bulan November kalau salah. 2 November 2, kemudian 9 November, kemudian 23 ya. Jadi yang ini nanti itu. Makanya di sini tidak saya buatkan grup dulu ya. Mungkin nanti barangkali ada teman-teman yang kode kelasnya ini tapi hari ini join lewat apa namanya Zoom ya gitu. Jadi yang sekarang itu adalah kalau yang bawah ini yang sudah berlangsung kemarin ya. Jadi ini sudah berlangsung kemarin jaringan komputer arsitektur ini sudah berlangsung kemarin hari 31 kemarin. Nah ini yang sekarang yang ini. Kemudian yang ini nanti adalah jadwal yang minggu berikutnya. Karena di sini kalau saya lihat di sini ada lagi nanti. Jadi nanti di tanggal 23 ya. 23 November, 30 November dan 7 Desember. Jadi ini yang tidak tahu gelombang berapa atau kenapa kok enggak. Nah kalau misalkan jadi makanya ini belum saya kasih kelas supaya saya tidak bingung ini yang sekarang yang mana. Dan mahasiswa pun juga pasti akan nanya, lupa ini kok kosong. Dan tadi kalau ada yang penasaran terus, tapi mau ikut semua ya tidak apa-apa gitu. Jadi misalkan Anda nanti selesai nanti hari tanggal itu tadi, tapi tidak mungkin karena mungkin hari Sabtu yang akan datang itu ada kemungkinan Anda juga akan ada mata kuliah yang lain. Oke, ini ada yang tanya ya. Pak izin bertanya, kalau motherboard kan ada speaker, itu cara mengidentifikasi kerusakan dari bunyi seperti apa ya Pak? Nah ini nanti ada, ini nanti di yang ditanyakan ini nanti di apa namanya di pertemuan terakhir kalau tidak salah nanti ya, troubleshooting nanti. Jadi memang itu nanti pengalaman ya, pengalaman. Jadi ada bunyi gitu ya. Kalau bunyinya seperti ini, oh ini nanti rusaknya ini. Kalau bunyinya ini, rusaknya seperti ini. Dan ini ada yang tanya tadi ya. Pendingin manusia duit Pak, ya. Pendingin manusia itu duit. Kalau kantongnya tebal itu dingin terus ya. Ini kalau kantongnya tipis ya, bawahnya emosi. Nah ini. Jadi bunyi memang ya tadi ini bunyi. Jadi ini adalah Morse. Komunikasi kita dengan si komputer itu adalah ini tadi. Ini masih share ya? Masih share ya? Masih. Nanti lihat. Gak ada share screen-nya Pak. Gak ada share screen-nya. Ini belum ada. Ya. Nah, udah ada Pak. Makasih Pak. Oh ya, ini tadi. Berarti ini tadi yang tanya ini tadi. Nah, ya, kelihatan ya. Nah, ini yang tanya tadi. Jadi ini ada kaitannya dengan itu tadi. Jadi kalau mainboard itu memang ada identifikasinya nih. Jadi maksudnya suara apa namanya ini bunyi melengking, itu apa? Ini apa? Ya, atau mungkin ini keyboard Anda tekan terus, nanti lama-lama kan bunyi bunyinya kayak gitu. Ini berarti apa namanya keyboardnya rusak, atau mungkin keyboardnya ketekan atau konslet. Jadi seperti itu. Kemudian apa namanya
share screen-nya tidak jalan. Ya memang ini belum. Saya memang ini share screen sudah tampak ya. Saya menampilkan apa namanya chat ini. Oh ya sudah. Baca loh. Ini baca banyak orang. Jadi itu. Dan kadang ini identifikasi ini kadang dianggap orang sepele. Jadi ibaratnya gini. Saya pernah ini yang pertemuan kedua sambil dari dosen gini. Mahasiswa nanti kalau sudah bisa absen di apa namanya di siakat. Tapi setelah saya mau posting ini, kalau saya belum posting ini, ini harus muncul dari. Ya, jadi kadang gini juga, saya punya pengalaman, betulkan komputer, kemudian setelah betulkan komputer itu, saya tanya, biayanya berapa Pak? Kosnya berapa? Terus saya bilang, sekian Pak. Kok mahal? Kan cuma hanya gitu tok. Nah, orang mikirnya gitu, masih gitu. Loh ini cuman kelihatannya cuman gitu tok, enggak diapa-apain Pak, cuman tadi cuma dipanjat-panjat gitu tok. Ini terus tiba-tiba bisa. Jadi orang kadang enggak berpikir. Jadi terus jawaban Anda kira-kira apa? Kalau misalkan Anda sebagai seorang teknisi ataupun apa itu dimintai gitu terus, loh cuman gitu tok, masuk mahal gitu Mas. Mbak, kira-kira jawaban Anda gimana? Jawabannya gimana? Ayo. Emosi atau apa? Atau Anda menjawab apa? Gitu. Kira-kira jawabannya apa? Ayo, yang di luar juga mungkin bisa komentar. Kira-kira jawabannya apa? Nah, ini kerja aja sendiri kalau bisa tahu kerusakannya di mana. Nah, yang mahal ilmunya, benar ini tadi. Yang mahal ilmunya. Jadi ini Mas apa ini? Al Idris. Jadi yang mahal itu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu untuk mendapatkan bahwa dengan gejala itu kerusakannya ini. Itu yang butuh, itu yang mahal. Untuk mendapatkan itu butuh pengalaman. Pengalaman tidak hanya dalam waktu 1-2 hari. Bahkan itu mungkin pengalaman itu didapat sekian tahun. Itu yang mahal. Jadi jawabannya ini. Yang mahal itu cara mendapatkan, cara mengetahui ini rusaknya di sini Pak. Jawabnya gitu. Udah kalau kita jawab seperti itu, udah. Nah, jadi ingat Pak kemarin minta gantiin RAM dari saya ke toko komputer suruh bayar 250. Ilmu memang mahal Pak. Nah, cuman ganti memori ya ini. Berarti ini 250.000 ini belum termasuk harga memorinya ya. Karena memang benar. Nah, kalau kita enggak tahu cara masang memori, kebalik atau jenis memori yang mungkin nanti di ini kaitannya dengan ini materi ini nanti memori, itu ya salah. Kita tiwas beli online murah ya. Wah, enggak usah capek-capek cari ke toko komputer gitu, cari aja online gitu. Begitu beli online murah, begitu mau dipasang, lah kok enggak bisa, malah apa komputernya malah kebakar gitu ya. Kan jadi repot malah ya. Yang mestinya murah, pengen dapat murah tapi malah jatuhnya mahal. Jadi jawabannya itu. Jadi yang mahal itu adalah untuk mendapatkan atau untuk menentukan itu yang. Jadi memang nganu ya, istilahnya pertanyaannya nyelekit ya, menyakitkan itu. Oh, kayak ngono tok ya Mas, mosok ya nganu. Ibarat orang ya, misalkan orang suruh betulin, Pak ini bocor kenapa? Begitu
Tanya biayanya berapa, sudah jadi sekian, oh mahal tuh, oh benerin genteng bocor tok kayak gitu, mosok gitu. Ilmunya itu yang mahal itu ilmunya Pak, untuk mencari genteng bocor itu gimana, ilmunya memanjat mencari bocornya di sini, tapi belum tentu genteng yang di atas sini yang bocornya itu. Nah, ilmunya dari mana? Melihat dulu kemiringan gentengnya di mana. Kalau kemiringannya sekian, bocornya sini, belum tentu bocornya di atasnya persis. Kemungkinan bocornya di atasnya atau di atasnya. Jadi harus merunut lagi. Jadi tidak semudah itu. Tapi kalau misalkan kayak nasi goreng itu ya, nasi goreng enak, murah. Terus ada lagi yang nasi goreng yang mahal banget. Apa kok sama-sama nasi goreng, ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Itu tadi karena itu. Ya. Oke, kita masuk di pertemuan kedua ya. Ini sambil saya share di YouTube-nya.